Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baik, di sini saya akan memaparkan materi di pertemuan pertama, yaitu logika dan algoritma komputer. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Simak baik-baik. Sebelumnya saya akan sembunyikan dulu kameranya biar tidak mengganggu jalannya presentasi. Ya. Baik, kita mulai bab 1, yaitu logika dan algoritma komputer untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita lanjut dulu. Masuk ke kompetensi dasar, ya. Sebelum pembahasan ke materi, kompetensi dasar apa sih yang harus kalian kuasai? Yang pertama, menerapkan logika dan algoritma komputer. Yang kedua, nanti menerapkan metode Petamida. Nah, keterampilannya apa? Yang pertama, menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Yang kedua adalah nanti kalian membuat Petamida. Tujuan pembelajarannya, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan mampu yang pertama menerapkan logika dan algoritma komputer. Yang kedua, yaitu nanti kalian mampu memahami cara menyelesaikan masalah menggunakan algoritma. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu mengenai Petamida. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menerapkan metode Petamida dalam kegiatan pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu logika dan algoritma. Kita bahas dulu mengenai logika. Apa sih logika? Logika adalah suatu pernyataan atau kejadian yang dapat diterima oleh nalar atau pikiran. Logika boleh diartikan dengan nalar. Kita gambarkan dengan 3 buah gear berikut ini. Gear yang pertama, ya, gear yang atas, ini berputar ke arah kiri. Gear yang kedua, ketika dihubungkan dengan gear yang pertama, ketika gear yang pertama berputar ke kiri, maka secara logika gear yang kedua akan berputar ke arah kanan. Terus kemudian ketika ada gear yang ketiga terhubung dengan gear yang kedua, karena gear yang kedua berputar ke arah kanan, maka gear ketiganya berputar ke arah kiri. Seperti itu gambaran daripada logika. Selanjutnya adalah algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah logis tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Bisa kita gambarkan dengan beberapa rangkaian gear berikut ini, ya, yang sudah disusun secara sistematis. Gambarannya ini adalah logika yang pertama, ini logika yang kedua, logika ketiga, logika keempat, dan logika kelima. Jadi algoritma adalah terdiri dari beberapa rangkaian logika yang disusun secara sistematis seperti ini, maka ini yang disebut dengan algoritma. Jadi ketika satu algoritma bermasalah atau tidak berjalan, maka algoritmanya pun tidak berjalan. Jadi harus semuanya berjalan atau harus bernilai benar sesuai dengan hukum logika. Seperti itu. Kita lanjut. Masuk ke ciri-ciri algoritma. Yang pertama adalah input. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau kita sebut input. Boleh 0 atau lebih masukan. Yang kedua adalah output. Algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran juga. Itu boleh 0 atau lebih.
Yang ketiga adalah tidak ambigu. Jadi setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Contohnya, ketika kita berada di pertigaan jalan, apakah kita mau ke kiri ataukah kita mau ke kanan ketika kita pulang sekolah? Nah, itu harus didefinisikan dengan tepat. Seumpama arah rumah kita berada di sebelah kiri, ya kita harus belok kiri. Kalau rumah kita berada di sebelah kanan, berarti kita belok ke kanan. Ini harus didefinisikan dengan tepat setiap langkah atau instruksi. Selanjutnya adalah efisien. Algoritma harus efektif dan juga efisien. Tidak berbelit-belit, tidak panjang, harus simple, harus efisien dan juga efektif. Supaya apa? Tidak terlalu memakan banyak memori yang digunakan atau RAM, seperti itu. Yang terakhir adalah berhingga, yaitu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Jadi algoritma itu tidak boleh berjalan terus-menerus, harus berhenti. Seumpama kita tujuannya adalah pulang ke rumah dari sekolah. Kalau kita sudah sampai rumah, ya sudah, kita berhenti. Jadi tidak boleh jalan terus. Seperti itu. Kita selanjutnya masuk ke sifat-sifat algoritma. Ya. Yang pertama adalah input atau kondisi awal. Di mana suatu algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Bisa berupa nilai-nilai perubah yang diambil dari himpunan khusus. Yang berikutnya adalah output atau kondisi akhir. Yaitu suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan, atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir, di mana nilai output diperoleh dari nilai input yang telah diproses melalui algoritma. Jadi setelah ada input diproses maka ada output, seperti itu. Selanjutnya adalah definiteness atau pendefinisian dengan jelas, yaitu langkah-langkah yang dituliskan dalam algoritma harus terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma. Ya, seperti tadi harus jelas, ya, tidak boleh ambigu. Selanjutnya adalah finiteness atau hasil setelah perintah terbatas, yaitu suatu algoritma harus memberikan hasil atau output setelah sejumlah langkah yang terbatas dilakukan terhadap setiap masukan atau input yang diberikan. Selanjutnya adalah effectiveness atau efektif, yaitu setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam selang waktu tertentu, sehingga pada akhirnya didapatkan solusi sesuai yang diharapkan. Efektif, tujuannya benar, dan tidak beresiko. Selanjutnya adalah generality atau bersifat umum, yaitu langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu. Jadi harus bersifat umum, baik itu programnya, bahasa programnya, inputannya, dan juga outputannya. Harus mudah dimengerti oleh sistem, program, ataupun manusianya. Selanjutnya, algoritma terdiri dari beberapa rangkaian instruksi atau perintah. Kita gambarkan gear yang pertama ini adalah instruksi yang pertama, gear yang kedua adalah instruksi yang kedua, gear yang ketiga adalah instruksi yang ketiga. Jadi gear yang pertama, semisalkan seperti gambar yang kita lihat ini berputar ke kiri atau kita instruksikan berputar ke kiri. Maka
gear yang kedua ini kita instruksikan ke kanan. Jadi tidak boleh sama-sama gearnya. Kalau gear yang pertama berputar ke kiri, gear yang kedua kita arahkan ke kiri juga, maka gearnya itu tidak bisa berputar bersama-sama atau tidak bisa berjalan algoritmanya. Ya, harus sesuai secara hukum logika. Terus kemudian gear yang ketiga kita gambarkan dengan instruksi yang ketiga. Kalau gear yang pertama berputar ke kiri, gear yang kedua berputar ke kanan, maka gear ketiga juga kita instruksikan harusnya ke kiri supaya terhubung dan gearnya mau berputar. Nah, seperti itu. Itu gambaran daripada algoritma, terdiri dari beberapa serangkaian instruksi atau perintah. Nah, instruksi ini akan diproses oleh siapa? Oleh komputer yang akan menghasilkan sebuah aksi atau tindakan. Kita lanjut. Kita masuk ke penyajian algoritma. Ada 3 penyajian algoritma. Yang pertama yaitu secara deskriptif atau deskripsi langkah-langkah. Yang kedua adalah pseudocode, itu menggunakan kode program atau sudah menggunakan bahasa program. Yang ketiga adalah menggunakan flowchart, yaitu garis alir atau diagram alir. Ya. Seperti itu. Ini contohnya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu penyajian algoritma secara deskriptif. Kita contohkan seperti halnya orang makan ya. Kita menggunakan contoh langsung, yaitu kita akan membuat algoritma makan 10 hamburger. Ini gambarannya Patrick yang sedang atau mau makan hamburger. Kita definisikan dulu dengan jelas algoritmanya, yaitu apa? Algoritma makan 10 hamburger. Ada keterangan 10 di sini, berarti jelas ada 10 hamburger. Nah, kita mulai ya. Langkah 1 yaitu mulai. Harus diawali dengan mulai. Kalau kita belum mulai, maka algoritma belum berjalan atau ibaratnya kita running. Kita mulai programnya. Maka langkah yang pertama itu harus ada mulai. Langkah keduanya yaitu mengambil piring kosong. Seumpama belum ada hamburgernya ya, kita gambarkan dengan belum ada hamburgernya. Mengambil piring kosong. Langkah ketiganya mengambil 10 hamburger. Langkah ketiganya mengambil sendok. Karena memakannya menggunakan sendok ya umpamanya. Langkah kelimanya yaitu berdoa sebelum makan. Berdoa dulu sebelum mulai makan. Langkah keenamnya adalah mengambil 1 hamburger. Ini harus didefinisikan dengan tepat. Mengambilnya 1 dulu, 1 persatu. Jadi nggak boleh 10 sekaligus atau 2 atau 3 atau berapa. Jadi mengambil 1 hamburger dulu. Terus langkah ketujuhnya yaitu memakan 1 hamburger. Karena mengambil 1 hamburger, makanya juga 1 hamburger. Langkah ke-8-nya yaitu ulangi langkah 6 dan 7 sebanyak 9 kali. Langkah ke-6-nya adalah mengambil 1 hamburger. Langkah ke-7-nya memakan 1 hamburger. Ini itu diulangi sebanyak 9 kali. Kenapa 9 kali? Karena programnya sudah berjalan 1 kali. Karena hamburgernya ada 10, maka mengulanginya tinggal 9 kali. Atau sampai hamburger pada piring habis. Terus langkah ke-9-nya adalah berdoa setelah makan. Karena hamburgernya sudah habis. Atau 10-nya sudah dimakan semua. Langkah terakhir adalah selesai. Ya,
Jadi algoritma seperti tadi yang saya jelaskan harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Kita lihat pada langkah ke-8 ada kata ulangi langkah 6 dan 7 sebanyak 9 kali atau sampai hamburger pada piring habis. Nah, ini menunjukkan kalau algoritma itu harus efektif dan efisien. Coba bayangkan kalau seumpama tidak saya singkat pada langkah ke-8, itu ada berapa langkah. Nanti ada langkah ke-8 yaitu nanti mengambil satu hamburger, yang kedua langkah ke-9-nya memakan satu hamburger yang kedua, dan seterusnya sampai hamburger yang ke-10. Nah, kalau kita lihat saya hanya menggunakan 10 langkah, ini sangat efisien ya. Nah, bayangkan kalau seumpama hamburgernya di sini ada 100, maka saya tinggal mengganti. Ini ulangi sebanyak 99 kali. Jadi tidak merubah terlalu banyak program, hanya di perulangannya saja. Dan isi programnya tetap sama, segini ya. Bayangkan juga kalau misalnya di sini ada 1000 hamburger, ya, sama, saya tinggal mengganti di ulanginya hanya 999 kali. Ini sangat efektif dan juga sangat efisien ya, tidak terlalu memakan banyak memori nanti. Penyajian algoritma selanjutnya adalah pseudocode atau menggunakan kode program ya. Bisa kita lihat di sini nama programnya adalah atau nama filenya adalah variable.php. Nah, di sini adalah contoh program ya, program menggunakan HTML ya. Nah, di sini ada HTML pembuka ya, dan di sini di bawah ada HTML penutup. Nah, di sini ada head ya. Head pembuka dan head penutup. Di sini untuk meletakkan daripada judulnya. Di sini ada titelnya. Judulnya adalah pemakaian variabel. Kemudian di sini ada body pembuka, ada body penutup. Ini untuk meletakkan program intinya atau berisi nanti deklarasi dan juga deskripsinya. Deklarasinya mana? Ini. Ya, ada variabel. Variabel disimbolkan dalam bahasa program PHP ini adalah tanda dolar. Ini ada variabel nama, n-nya depan besar, terus isinya adalah array, terus variabel kedua juga nama tapi kapital semua, besar semua, namanya adalah isinya adalah Rio. Variabel ketiga ini nama kecil semua, isinya adalah Ria. Kemudian deskripsinya berikutnya, ini untuk menampilkannya itu menggunakan echo, yaitu dipanggil ke tiga variabel ini. Siapa? Variabel nama yang n-nya depannya besar, variabel nama yang kapital semua, dan variabel nama yang kecil semua. Terus ini penutup dari PHP-nya. Ini penutup body, ini penutup HTML. Ya. Untuk pseudocode ini tidak terlalu kita dalami, nanti didalami ketika kalian kuliah kalau mengambil jurusan pemrograman. Terus selanjutnya penyajian algoritma yang ketiga yaitu flowchart atau diagram alir. Sebelum kita membuat flowchart, kita terlebih dahulu harus memahami simbol, nama, dan juga fungsinya ya. Karena menggambar flowchart atau algoritma menggunakan flowchart itu tidak sembarangan, harus menggunakan simbol dan harus sesuai, baik itu simbolnya, namanya, dan juga harus paham fungsinya. Ya, yang pertama itu kita bahas yaitu simbol terminator. Ini namanya terminator, simbolnya seperti ini. Fungsinya untuk memulai atau mengakhiri program atau memulai atau mengakhiri flowchart. Untuk memulai simbolnya seperti ini, mengakhiri juga seperti ini, namanya terminator. Simbol berikutnya adalah tanda panah ya, namanya adalah garis alir atau flow line. Fungsinya adalah arah aliran program ya.
seumpama apa kanan, kiri, apakah ke bawah ataukah ke atas, itu nanti ditunjukkan dengan gambar atau garis alir ini, flow line. Terus gambar yang berikutnya adalah gambar seperti ini, namanya simbolnya adalah preparation. Fungsinya apa? Proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Ini bisa berisi variabel, ya, pendefinisian pendefinisian awal. Terus kemudian simbol berikutnya, simbol persegi panjang, namanya adalah proses. Fungsinya proses perhitungan atau proses pengolahan data. Biasanya ini berisi rumus atau pengkondisian, ya. Terus selanjutnya ada simbol jajar genjang, namanya adalah input atau output. Ya, ini input simbolnya seperti ini, output juga simbolnya seperti ini. Fungsinya apa? Untuk menuliskan proses penginputan atau proses pengeluaran data, ya, atau output. Terus selanjutnya ada subprogram, ya. Jadi dalam program juga bisa berisi subprogram atau program di dalam program, ya. Simbolnya seperti ini. Terus selanjutnya ada simbol decision. Simbol decision ini digambarkan seperti wajik, ya. Fungsinya adalah perbandingan pernyataan atau penyeleksian data. Bisa berisi ya atau tidak. Terus selanjutnya ada simbol lingkaran, namanya ada konektor on page, ya. Yaitu penghubung bagian-bagian flowcard yang berada pada satu halaman. Nanti di sini bisa berisi huruf A, B, dan seterusnya, atau 1, 2, dan seterusnya. Alasannya apa menggunakan konektor on page? Yaitu jika flowcard itu gambarnya terlalu panjang ke bawah, namun hanya mempunyai satu lembar kertas yang memanjang, itu nanti bisa berisi 2 gambar, tetapi itu sebenarnya adalah satu gambar yang berurutan. Nanti bisa menggunakan konektor on page, ya. Terus selanjutnya konektor off page, gambarnya seperti ini simbolnya. Fungsinya adalah penghubung bagian-bagian flowcard yang berada pada halaman yang berbeda. Fungsinya hampir sama seperti on page, hanya kalau off page itu kalau berbeda halaman. Halaman 1 berisi gambar A, kertas 2 atau halaman 2 berisi gambar B, tetapi sebenarnya 2 gambar itu adalah gambar satu yang terpisah oleh kertas yang berbeda. Ini simbol nama dan fungsinya. Kalian harus tahu simbolnya, namanya, dan juga fungsinya. Jadi menggambarnya nanti tidak sembarangan. Selanjutnya ini ada contohnya, ya. Contoh yang pertama, ini ada contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Kalau kita lihat yang pertama ini ada start. Ini menggunakan simbol terminator untuk mengawali program atau mengawali flowcard. Terus selanjutnya isinya ini ada start, ya. Selanjutnya ada flow line atau garis alir, ini menunjukkan arahnya ke bawah. Terus selanjutnya di sini ada simbol input atau output. Nah, di sini ini sebagai inputan atau masukan, ya. Isinya adalah masukan panjang dari persegi panjang. Terus flow line lagi, terus ada simbol input lagi. Ini isinya adalah masukan lebar dari persegi panjang. Terus flow line lagi ke bawah. Di sini ada simbol persegi panjang. Ini namanya adalah simbol proses. Isinya berupa rumus, yaitu luas persegi panjang. Nah, terus flow line lagi ke bawah. Terus di sini ada simbol seperti ini, sama seperti di atas, tapi kalau di bawah setelah ada proses ini berfungsi sebagai output atau hasilnya. Setelah ada input diproses ada hasil atau output apa? Tampilkan luas persegi
panjang. Terus selanjutnya flowline lagi. Terus di sini ada terminator juga, sama seperti atas, tapi kalau di bawah fungsinya untuk mengakhiri flowcard. Ya, namanya adalah terminator. Terus contoh yang kedua sama seperti di samping, cuman di sini ada kondisional, ya, penyelesaian kondisi. Nah, kita baca, kita awali, start, terus read temperatur, membaca temperaturnya. Nah, di sini ada decision. Temperaturnya apakah kurang dari 32? Jika ya, maka print below freezing. Jika tidak, maka print above freezing. Baru N. Ini alirnya, ya, bisa ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya kita masuk ke struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma ada 3. Yang pertama ada struktur runtunan atau sequence, ya. Nah, ini runtunan, urutan dari atas ke bawah, nggak ada percabangan sama sekali, urutan. Terus selanjutnya ada struktur pemilihan atau selection. Nah, ini ada pemilihannya, apakah ke kiri, apakah ke kanan. Ini selection, pemilihan. Terus yang ketiga adalah perulangan atau iteration. Ya, di sini ada perulangan di mana? Di langkah ke-8 ini ada perulangan. Ini namanya looping kalau dalam bahasa program. Ini 3 struktur dasar algoritma. Sekian, terima kasih. Nah, untuk materi hari ini sekian dulu, sampai flowcard dulu. Untuk materi berikutnya kita lanjut ke Betaninda, ya. Untuk referensinya, ini referensi yang saya pakai. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana membuat flowcard. Nah, di sini saya menggunakan website secara online, ya. Nama websitenya adalah online.visualstripparadig.com, ya. Nanti kalian bisa memilih yang flowcard. Nah, di sini saya mulai. Ya, jadi ketika akan membuat sebuah flowcard, kita awali dengan simbol yaitu terminator, ya. Geser atau drag saja, ya. Kita ketikkan mulai. Ini wajib atau kita bisa menyebutnya dengan run. Kita mulai programnya. Terus selanjutnya di sini karena saya akan mencontohkan algoritma menghitung luas persegi panjang menggunakan flowcard, ya. Oke, kita lanjut. Ini simbol flowline-nya atau garis alir flowline. Terus kemudian adalah kita menggunakan simbol input. Di sini saya lebarkan dulu, lebar. Kemudian saya tambahkan teks di dalamnya, itu masukkan panjang. Kita tinggal drag saja. Kemudian biar sama ukurannya, saya kopikan saja dari sini. Kanan, copy, terus ke kanan, paste here. Kita tinggal membuat flowline-nya lagi. Ada panjang, kita bentukkan dulu. Oke.
Selanjutnya kita arahkan tulisannya, kita rubah isinya. Itu masukkan lebar. Selanjutnya, setelah masukkan panjang dan lebar, kita akan membuat flow line lagi. Ini ya, flow line lagi ke bawah. Setelah masukkan panjang dan lebar, kita buat prosesnya. Nah, prosesnya berisi apa? Berisi rumus persegi panjang tersebut. Luas atau luas persegi panjang tersebut, yaitu luas atau L sama dengan panjang, salah pencet, panjang dikali lebar, ya. Saya perkecil dulu. Oke, sip. Terus kemudian saya paste zero lagi tadi karena sudah mengcopy. Biar ukurannya sama. Polanya, kemudian teksnya di sini. Kita tinggal ganti teksnya, yaitu tampilkan luas. Oke, selanjutnya kita tinggal untuk terminator yang di awal saya buat lebih lonjong ya. Terus saya buat ini dulu. Copy, paste here lagi. Untuk akhir itu nggak boleh lupa juga. Setelah ada awal juga harus ada akhir untuk menyelesaikan sebuah programnya ya. Nah, tinggal kita rubah selesai, atau boleh di sini di awal dibuat tulisan start, terus yang bawah tulisan end, atau awal mulai terus akhir selesai juga boleh. Nah, seperti ini contohnya. Dan sudah selesai. Ini flowcard untuk menghitung luas persegi panjang ya. Ya baik, sekian dulu materi hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas mengenai peta minda. Kita akan fokus terlebih dulu ke peta minda. Nah, untuk sekarang kita sampai flowcard terlebih dahulu. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.